sip. Iya. Iya Pak, sebelum memulai wawancara di malam hari ini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak yang sudah mau bersama-sama dengan saya untuk memberikan beberapa informasi terkait tugas PPG, yaitu wawancara bersama pakar ahli, yaitu Bapak sendiri. Kiranya dalam beberapa menit ke depan kita dapat melakukan wawancara dengan baik dan lancar, dan saya berharap setelah wawancara ini dengan rendah hati saya minta untuk Bapak mengirimkan hasilnya kembali kepada saya. Oke, terima kasih. Nanti Ya, saya Pak. kirimkan, Bu, ya. Iya Pak. Jadi di sini yang akan saya wawancara itu terkait dengan masalah yang sudah saya identifikasi di sekolah saya Pak. Jadi yang pertama ini berkaitan dengan motivasi belajar siswa. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, menurut Bapak, mengapa sampai saat ini dari hari ke hari motivasi belajar siswa di kelas saya itu tidak pernah mengalami peningkatan? Mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Bagaimana pandangan Bapak terhadap masalah ini? Iya, terima kasih Bu Fransina ya, diajak Ya, untuk Pak. sharing. Kalau dibilang pakar mungkin tidak terlalu pakar loh. Kalau pakar itu kan yang guru besar, profesor ya. Ya, Tapi paling tidak saya tuh ingin berbagi karena sering di komunitas ya, di komunitas guru di Ikatan Guru Indonesia dan juga di fasilitator sekolah penggerak, pelatih ahli sekolah penggerak. Dan saya mendampingi di 3 sekolah ya, di SMA Kristen YPKPM Ambon, kemudian di SMA Saverius, dan juga di SLB Batu Merah. Ada problem yang mirip ya di setiap sekolah yang sama disebut tadi Ibu Fransina tadi, bahwa motivasi belajar itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Dan itu banyak ditemukan di setiap sekolah. Faktornya bisa beragam, namun karena selama ini kita tidak pernah mengidentifikasi atau tidak punya alat ukur untuk mengidentifikasi, kalaupun dimunculkan atau teridentifikasi hari ini, itu karena selama ini kita tidak pernah tahu progres dari waktu ke waktu, ada peningkatankah atau ada yang grafiknya menurunkah, itu kita tidak pernah tahu karena tidak punya alat ukurnya. Misalnya kalau saya contoh nih, kalau ada yang anak kita di rumah itu badannya panas, berarti panasnya itu harus berapa derajat, kan ada alat ukurnya ya, termometer misalnya. iya Pak. Nah ini kan kita belum punya alat ukur itu. Dan kita sebenarnya tidak ingin memvonis, tapi paling tidak harus ada alat ukurnya. Nah, pertanyaannya kan teman-teman di guru itu pernah melakukan ukur tidak, atau melakukan identifikasi dengan mengisi survei atau menyebarkan form tertentu untuk mengidentifikasi. Karena selama ini observasi kita itu kan hanya wawancara, hanya melihat dari jauh, atau bahkan hanya melihat hasil asesmen pedagogik melalui kuis ya, atau hasil belajar siswa yang temporer. Temporer itu yang sementara maksudnya. Karena di samping itu latar belakang siswa kan kita tidak tahu mendalam. 2 tahun terakhir, hampir 2 tahun ya, dilanda pandemi, mereka ada di rumah, dan kita tidak tahu pengawalan orang tua itu seperti apa. Sehingga memang kalau ditanyakan kenapa yang kita identifikasi ini menurun, faktornya itu faktor internal. Ya. Jadi guru-guru pendidik sebenarnya tidak perlu kecewa. Karena yang ingin kita kembangkan itu kan sebenarnya bukan hanya prestasi belajar dia kan, tetapi kreativitasnya, kemudian sikap dia, ya, perilaku dia yang akan kita kembangkan, bukan semata-mata dia dipaksa untuk
hasil nilainya bagus. Jadi ya kembali lagi kalau sudah menelusuri berbagai macam literatur atau referensi, itu yang selalu kita temukan itu kan faktor internal. Sama, faktor internal itu ada faktor fisik, kondisi tubuh dia, apakah dia siswa yang normal, ya, apakah dia siswa yang punya kebutuhan khusus. Kalau punya kebutuhan khusus secara fisik ya dia harus diperlakukan dengan pendidikan inklusif. Hanya saja kita selama ini tidak punya kemampuan atau terlatih atau mau dilatih untuk menangani siswa-siswa yang ABK, ya, anak berkebutuhan khusus. Kemudian kalau secara fisik kita bisa identifikasi, ya secara khusus kita bisa identifikasi secara fisik, itu kan kita bisa amati lewat visual ya minimal. Tapi yang kita tidak bisa identifikasi itu misalnya kendala psikis ya, psikologi. Nah ini selain faktor diri secara fisik, dia kan secara psikologi kita tidak tahu, tidak punya assessment atau data yang akurat. Misalnya dia ini punya bawaan bakat, punya ketertarikan, punya gaya belajar yang seperti apa. Sehingga kalau itu bisa kita telusuri, berangkat dari sanalah sebenarnya kita membuat strategi pembelajaran itu. Kita buat treatment, perlakuan yang berpihak sesuai dengan kondisi dia, sesuai dengan karakter dia. Nah, selama ini kan kita tidak itu. Kalau sudah tahu dia minat belajar rendah, kemudian kita berikan pemahaman sesuai dengan kemampuan guru, bukan kemampuan siswa. Siswa dipaksa, dalam tanda petik ya, diarahkan untuk mengikuti kemauan guru. Nah, gurunya selalu mengatakan di lapangan itu bahwa kamu harus tahu ini. Pasti ada kata-kata yang gitu. Kamu harus bisa kayak begini. Coba lihat teman-teman lain, kamu harus bisa kayak teman yang lain. Padahal kondisi psikologinya, kondisi fisiknya itu belum analisis. Dia ini sebenarnya berangkat dari nol, berangkat dari, kalau kita scoring itu ya, berangkat dari nilai 50 atau memang dia sudah terisi full 100% punya IQ yang matang karena orang tuanya misalnya mendidik dia secara fokus di rumah. Orang tuanya punya kompetensi lain, misalnya orang tuanya guru, orang tuanya dosen, bisa saja kan dia, atau orang tuanya sangat beri perhatian khusus sehingga dia diberikan les tambahan di rumah, ada penguatan-penguatan khusus di rumah sehingga dia datang ke sekolah itu sudah terisi dari rumah kan. Secara kognitifnya itu sudah terisi misalnya, sudah mapan lah di rumah secara kemampuan. Nah, berbeda lagi misalnya orang tuanya yang petani, nelayan, ya buruh pabrik, yang jarang memperhatikan anak, gitu ya. Kadang di rumah itu dibiarkan saja. Sehingga ya kalau dia datang ke sekolah, ya apa adanya seperti itu. Sehingga sampai di sekolah kan, misalnya ada 20 siswa tuh di dalam kelas. Nah, materi yang kita berikan kan sama tuh. Minimal yang kita bisa lihat, rujukan sumber utama di kelas itu kan selalu kita rujuk di buku guru atau buku siswa ya. Atau ada kasus yang lain teman-teman yang sering menyebar LKS itu ya. Ya itu kan sumber literaturnya kan sama. Dia tidak memilah-milah ini yang punya bawaan pengetahuan rendah, tinggi, sedang, semuanya harus menyicipi makanan yang sama, yaitu sumber literatur yang sama. Nah ini kendala kita sebenarnya, sehingga jangan kecewa begitu. Kalau minat belajarnya rendah, saya yakin juga tidak semua rendah, hanya beberapa saja ya. Ya Pak. Ya karena pasti di dalam kelas itu akan sangat beragam pengetahuannya. Nah, yang jadi masalah kita tidak pernah mengidentifikasi berapa orangkah dari 25 siswa itu yang minat belajarnya rendah, tinggi atau sedang. Sehingga mestinya kalau kita tahu data ini dari awal membuka kelas baru, awal mata pelajaran, kita bisa sajikan menu pembelajaran itu beda. Kalau kita masuk warung kan itu ada. Di warung kan tidak semua makanannya sama. Iya, Pasti Pak. ada nasi, ada lauk, kemudian sayurnya apa, lodeh misalnya, sayur kangkung, sayur berkuah.
tidak semuanya orang kan makannya sama kan. Makanya guru harus terlatih dan bisa melatih dirinya menyajikan makanan-makanan itu, asupan pembelajaran, materi pembelajaran sesuai dengan selera si anak. Nah, istilah yang sekarang populer itu kan namanya berpihak kepada siswa, ya berpihak kepada murid. Itu maksudnya bukan kita tunduk ke murid, bukan. Maksudnya itu level pengetahuan guru untuk mentransformasikan pengetahuan ke siswa itu diturunkan sesuai dengan gaya belajar dia. Kalau gaya belajar dia itu visual atau apa namanya audio apa namanya audio video ya apa namanya kinestetik misalnya, dia harusnya kita apa sajikannya menu apa pembelajaran itu. Berarti mungkin kita sajikan mungkin gambar, video, ya, atau libatkan mereka dalam model pembelajaran yang apa namanya melibatkan mereka langsung ya, seperti apa metode inquiry ya, misalnya project based learning, ya. Lalu mereka terlibat dalam kelompok-kelompok, misalnya seperti itu. Tapi kalau kita hanya kasih teori umumnya ceramah, ya memang tidak semuanya ceramah lalu menyelesaikan soal-soal di buku, ya kita pasti akan kecewa karena tidak semua orang itu. Nah, guru ini belum banyak sadar kalau di dalam kelas kita itu seperti pasar kan, di pasar itu tidak semua orang punya kemampuan yang sama. Sama juga dengan siswa. Nah, sayangnya kita memaksakan mereka mengikuti gaya mengajar guru yang guru kan sudah pintar, sudah cerdas dari dulu. Nah, tapi kita tidak pernah mau tahu dengan keadaan mereka. Nah, kembali lagi tadi, kalau pertanyaannya minat belajar mereka rendah, saya tidak yakin semuanya rendah. Karena gaya belajar mereka berbeda-beda. Itu perspektif saya. Gitu. Seperti itu, Bu Fransina. Oke, terima kasih Pak. Kemudian kita lanjut di pertanyaan kedua Pak. Iya, silakan. Ya. Pertanyaan kedua ini berkaitan dengan kemampuan menulis cerita pendek pada siswa. Di kelas saya itu Pak, ada siswa yang tidak mampu menulis sebuah cerita. Menurut Bapak apa yang menyebabkan sehingga siswa ini kesulitan menulis sebuah cerita Pak? Oke, bisa diidentifikasi ini kelas berapa Bu yang tidak bisa menulis? Iya, saya pakai kelas 5 saja Pak. Kelas 5 ya. Ya, Kelas Pak. 5 ini tidak bisa menulis, Cerita. tidak bisa menulis Mengembangkan cerita. atau tidak bisa mengarang gitu, merangkaikan antara Dia kalimat. tidak mampu ya mengembangkan sebuah kalimat menjadi paragraf. Iya, padahal sebenarnya kalau bisa diarahkan dengan memanfaatkan teknologi, misalnya itu sangat mudah sekali. Kenapa mereka disuruh cerita saja, cerita dari mana dia datang tadi pagi, ngapain saja tadi malam, kemarin berangkat ke pasar dengan siapa, atau sedang bermain apa tadi malam. Ketika dia cerita, ya sebenarnya tinggal ditransfernya ke ini, ke Android ya, media itu dipinjamkanlah misalnya apa namanya Android untuk mencontohkan. Khawatir mereka ini bukan tidak bisa merangkaikan narasi atau apa namanya karangan ya, prosa atau lain sebagainya. Karena media bantunya itu guru tidak mampu menunjukkan pemanfaatan media pembelajaran. Kalau gaya menuliskan, kebutuhan kita menulis hari ini untuk apa sebenarnya? Kalau menulis untuk supaya kita tahu dia bisa menulis, dengan berbicara begini kan kita sebenarnya bisa menulis, tapi hanya menulisnya mungkin dengan perangkat digital. Kalau kebutuhan menulis dia tidak bisa, tapi kalau berbicara bisa, tinggal kita alihkan teknologinya. Misalnya menulisnya dengan berbicara, misalnya. Kalau kita berbicara lalu ditransfernya ke apa namanya Android. Ibu tahu kan Android sekarang kalau ngomong dia bisa menulis kan? Sudah tahu belum? Sudah tahu? Belum? Gaptek juga Pak. Iya, bukan. Ya ini berarti gurunya harus bisa apa namanya berlatih menggunakan media, memanfaatkan media.
Karena itu sangat mudah Bu menulis itu. Karena hanya kita bercerita seperti ini, sebenarnya itu sudah langsung bisa menulis. Tinggal bagaimana dilatih kreativitasnya. Memang mungkin merangkai kata itu sangat sangat sulit ya, karena mulai dari bahasa apa, kata apa yang harus dimulai lebih awal. Tapi saya sangat yakin itu kalau di level kelas 5 dia bisa bercerita dengan lancar dengan temannya. Itu saya yakin dengan dia bisa bercerita saja, sharing, berbagi dengan temannya, bisa apa namanya, dia bisa tinggal memindahkan medianya. Hanya saja dia tidak diarahkan dengan baik oleh guru. Jadi mestinya teman-teman guru juga harus berlatih bagaimana caranya membuat media untuk menerangkan atau menjelaskan penulisan dengan baik itu, dengan bukan dengan baik ya, dengan baik itu sudah sangat profesional gitu. Tapi menuliskan dengan memulai menyusun kata, kalimat, kemudian sampai dengan tema tertentu dalam paragraf, saya yakin itu bisa, sangat bisa. Hanya saja karena belum dilatih. Terlebih lagi misalnya teman-teman guru ya harus berlatih, karena saya juga ngajar di salah satu sekolah ya, di sekolah swasta, dan punya problem yang sama. Ketika saya tunjukkan media ini sebenarnya bisa untuk menulis, bahkan selancar kita bercakap-cakap ya, teman-teman ini ada juga yang menonton wawancara kita di live. Kalau kita ngobrol, yang penting berbahasa Indonesia yang baik dan benar saja, itu bisa dituliskan semudah kita berbicara sebenarnya. Ini seperti kita merekam gitu ya, seperti kita merekam. Kalau dia cerita diarahkan ke narasi atau cerita, itu sangat-sangat bisa lancar dan itu sangat bisa menyusun. Hanya saja mungkin butuh pelatihan ya, butuh dilatih. Intinya saya tidak yakin mereka tidak bisa menyusun cerita, karena menyusun paragraf apalagi atau menulis ini hanya karena durasi waktu saja yang tidak intens dan pemanfaatan media yang kurang, yang belum maksimal. Karena Ibu di pesisir atau di tengah kota? Di Kota Langgur, Pak. Ya, apalagi di Langgur kan, di sana memang akses internet sulit atau gimana? Bagus, Pak. Bagus, apalagi sangat bagus. Internet, semudah mencari sesuatu di internet itu mudah apa sulit? Di sini terjangkau, Pak. Bagus sekali, Terjangkau, Pak. bagus ya. Iya, iya. Apalagi di Langgur, Maluku Tenggara itu sangat mudah. Jadi hanya saja karena belum dilatih, belum menguasai bagaimana metode terbaik untuk mengajak peserta didik kita ini terampil dalam menulis. Karena untuk bisa menulis itu bukan pintar ya, itu keterampilan ya, keterampilan menulis namanya. Iya. Jadi itu tidak menjadi masalah kalau kita terus berlatih. Seperti Iya. itu. Iya. Kalau begitu Pak, Ya, berdasarkan jawaban dari Bapak, di sini saya kutip dari boleh. seorang ahli, Ya, Hikmati T tahun 2020. Di boleh. sini Hikmat itu bilang pengaruh minat baca dan penguasaan kosakata terhadap kemampuan menulis. Jadi menurut Bapak bagaimana, apakah kemampuan menulis siswa di kelas saya ini berpengaruh terhadap penguasaan kosakata seperti yang disampaikan oleh Hikmati ini, begitu Pak? Kalau saya kan ini levelnya sudah kelas 5, Iya Pak. bukan kelas. Kalau kelas 1 saya masih memaklumi, kelas 1, kelas 2 itu kosakatanya masih terbata-bata lah. Tapi kalau kelas 5 dia bisa berkomunikasi dengan temannya saja. Kalau komunikasi misalnya kan pakai bahasa kan. Iya. Nah, ya tidak mungkin dia tidak menguasai bahasa. Tidak mungkin dia tidak menguasai kosakata. Hanya saja medianya ini. Kalau di level analog ya, tanpa digital, tanpa media bantu, kita bisa menulisnya, memaksa mereka atau mengarahkan mereka untuk menulis menggunakan pensil atau pulpen dengan kertas. Itukah yang dimaksud kemampuan menulis?
Kalau kemampuan menulis itu bagi saya itu bukan kemampuan menulis, itu keterampilan menuliskan kata-kata, bukan menuliskan di kertas. Tapi kalau yang dimaksud penguasaan kata-kata itu berarti kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Nah, kalau dia bisa bercakap-cakap dengan temannya, mestinya bisa. Mestinya bisa menulis karena hanya dengan eh, memindahkan metode suara, perangkat HP segala macam. Ya dia bisa menulis. Ibu pernah lihat ada anak kecil belum bisa menguasai kata-kata, tapi dia bisa mencari sesuatu di internet tanpa harus bisa menulis? Ya, dia berbicara saja. Nah, hanya berbicara itu artinya sebenarnya tidak mungkin di level usia kelas kelas 5, usia 8 sampai 9 tahun ya mungkin itu tidak bisa menulis. Hanya saja media menulisnya dengan pulpen itu yang harus kita ubah paradigma bahwa menulis itu sebenarnya tidak lagi dengan pena dan kertas. Tapi menulis itu sekarang hanya berbicara itu sudah menulis sebenarnya. Bahkan ada di kita di komunitas itu bahkan ada pelatihan khusus ya namanya menemu baling. Menemu baling itu menulis dengan mulut. Artinya maksudnya berbicara dengan mulut kemudian dituliskan gitu. Jadi kalau kita berbicara diskusi seperti ini, ya dia otomatis sebenarnya langsung menulisnya kata-kata, bahkan bisa kita hasilkan ratusan halaman setiap hari sama dengan kita menulis ya, bahkan menulis pun kalah itu. Hanya kalau yang dimaksud dengan ahli tadi bahwa dia tidak menguasai kata-kata atau kemampuan menulis itu adalah dengan dimodali dengan penguasaan kata-kata, ya pertanyaannya siapa yang tidak menguasai kata-kata hari ini? Semua orang menguasai, hanya mungkin pertama kendala bahasa daerah, tapi bahasa daerah kan bisa ditulis. Bahasa Indonesia, ya semua bahasa bisa ditulis, yang tidak bisa ditulis itu pengucapan vokal yang tidak masuk dalam penulisan huruf Latin ya. Misalnya mendesis itu tidak ada hurufnya. Tapi kalau sepanjang vokal A, I, U, E, O ya masih bisa ditangkap itu. Eh, Hanya saja mungkin ibu belum pernah melihat atau belum pernah mencontohkan kalau sebenarnya kita itu bisa menulis dengan mulut. Nah pertanyaannya begini, iya kan, tapi apakah Pak di sekolah itu masa kita menulisnya pakai seperti itu? Kan tidak ada perangkat. Saya bilang ini hanya keterampilan menulis, berarti yang lemah itu bukan penguasaan kata-katanya. Yang lemah itu sebenarnya keterampilan menulisnya, keterampilan menulis di kertas. Tapi kalau dibilang dia tidak bisa menulis dimodali dengan kata-kata, saya tidak yakin. Karena buktinya dia bisa mendengar, dia paham, dan bisa mengucapkan. Dan satu lagi kelemahannya, kita mungkin membatasi interaksi dan kreativitas siswa di dalam kelas. Atau terlalu banyak presiden, pressure atau tekanan, atau tidak membebaskan mereka berkreativitas. Terlalu banyak larangan misalnya di dalam kelas. Sehingga mereka juga tidak bebas. Ini kalau saya bicara takut, kalau saya menulis takut salah, takut dimarahi dan sebagainya. Jadi ada waktu mungkin bisa memberikan peluang kepada peserta didik nanti kalau masuk lagi, ibu bisa melatih mereka itu keterampilan menulis ini kan sebenarnya dilatih. Iya, Pak. Bukan tugas utama guru, tapi peran orang tua. Maka untuk membantu ini sebenarnya membuka komunikasi yang baik dengan orang tua bahwa dia harus dilanjutkan keterampilan menulis di dalam kelas ini dilanjutkan dengan pendampingan orang tua di rumah. Jadi tidak bisa berharap full di sekolah yang hanya 2 jam, 3 jam, berpindah lagi materi lain yang sudah bukan materi menulis. Betul, Pak. Iya. Memang harus dibantu dengan orang tua. Kalau sekolah itu hanya dianggap sebagai penitipan anak, orang tua datang menitip ya, hanya untuk pasrahkan ke guru ya memang tidak bisa. Makanya itu harus bangun kerjasama dengan orang tua. Dari mana memulainya? Ya memulainya dengan berkomunikasi, membuka komunikasi yang intens dengan orang tua supaya tidak hanya mengharapkan ibu sebagai
guru untuk melatih keterampilan dia menulis gitu. Atau di banyak tempat sebenarnya kalau kompetensi yang diharapkan di sekolah tidak lengkap, orang tua di banyak tempat ya itu memasukkan anak-anaknya di lembaga les privat ya, di short Iya. course. Biasanya seperti itu. Tapi kalau kita tidak bisa berharap banyak di daerah pelosok ya, karena biasanya mereka memang sangat berharap kepada guru untuk meningkatkan kompetensi siswanya, itu tidak berharap kepada orang lain. Tapi paling tidak ya adalah ini hanya proses waktu saya. Kalau kalau pendapat ahli tadi katakan bahwa penguasaan kata-kata, saya tidak yakin itu. Karena buktinya kan mereka sudah kuasai, cuman keterampilan menuliskannya A, I, U, E, O itu belum dibiasakan. Ya. Maka sebenarnya kalau untuk berlatih mereka menulis, jangan menulis yang mengutip narasi yang di buku pelajaran, Bu. Itu akan sulit. Jadi suruh mereka bercerita tadi malam atau kemarin itu ngapain saja di rumah. Selama pulang sekolah itu ngapain? Mereka kan cerita itu. Coba pakai cara yang seperti itu. Misalnya saya dan ibu ke pasar, setelah ke pasar ngapain? Beli apa? Setelah pulang dari pasar, beli apa lagi? Itu kan bisa dirangkai ceritanya. Kalau sudah selesai ceritanya ya itulah karangan itu. Kan mudah itu. Bisa Iya. tanpa harus menghafal narasi misalnya Presiden Soekarno lahir di Blitar. Itu terlalu tinggi itu kemampuannya. Mulailah Iya. dari hal yang dekat dengan anak. Ya. Kalau cerita belanja, makan, jajan, pasti dia bisa cerita kan itu. Ya, hanya saja metodenya yang belum tepat. Kita terlalu menarik pengetahuannya terlalu tinggi gitu. Tidak Iya. berpihak kepada pengetahuan karakter anak. Seperti itu, Bu. Panjang Iya. lebar biasanya. Pak, Silakan. mungkin sedikit tambahan lagi, Pak. Boleh, Eh, silakan. Kemungkinan saya minta masukan saja dari Pak. Ini kan Ya, analisis identifikasi masalah saya ini kemampuan menulis cerita pendek. ya. Menurut Bapak, kira-kira para ahli yang saya gunakan di sini berdasarkan penjelasan berarti tidak sesuai atau bagaimana Pak? Supaya mungkin lewat diskusi ini bisa saya merubah atau bagaimana Pak? Soalnya saya Para, juga para paham. ahli itu sudah benar, Bu. Para ahli itu sudah benar. Hanya saja kemampuan menulis cerita pendek cerpen itu, ceritanya yang dirubah. Apa yang Ibu ceritakan? Apa yang menjadi tuntutan cerita itu cerita apa? Cerita yang ada di buku atau cerita apa? Cerita bebas gitu atau cerita apa? Itu Misalnya. dia Pak. Nah, itu Konsepnya dirubah. ini maksud saya. Nah, dirubah, Iya, Bu. Dirubah kontennya. Kontennya itu jangan konten yang ketinggian. Ketinggian rendah ini maksudnya begini, jangan konten yang ada di buku. Di buku itu terlalu sulit dihafal karena itu kan tulisan orang lain. iya, Iya, coba kalau ibu yang nulis sendiri, kan kita fokus sebenarnya menguasai konten cerita kan. iya Itu kan betul. fokusnya. Jadi cerita kan bisa cerita apa aja. Cerita rakyat, cerita dongeng yang biasa dia ceritakan di masyarakat lokal itu apa? Batu Badaung misalnya. Ya cerita Iya. saja versi dia, enggak apa-apa. Seingatmu tuh cerita ini tentang apa? Ya dia tulis saja, oh cerita. Gaya bebas. Berarti Eh, kalau di sini saya rubah kemampuan siswa menulis cerita narasi begitu Pak? iya, Kurangnya kemampuan bukan, siswa menulis cerita narasi. bukan Narasi karena konten. oh, Konten narasinya harus berpihak kepada karakter anak. Itu aja. oh iya Pak. Ya, konten itu maksudnya apa? Materinya, materi Isinya iya ceritanya. materinya. Jangan pakai, kan kita belum uji nih kan. Coba Iya kalau Pak. kita rubah ceritanya, kita rubah kontennya. Kontennya itu konten yang berpihak kepada karakter anak. Entah dia nonton film kartun, entah dia nonton, dia saksikan tayangan apapun, yang dia tahu. Iya. Yang penting kan dia bisa bercerita tuh narasinya. Saya yakin itu
sangat bisa, karena begini, siswa itu kan di rumah itu kan dia tayang Banyak apa? cerita. Android ya, Android TV, Iya. tayangan sinetron. Lah dia tayang itu di rumah, sementara sampai di sekolah itu disuguhi tayangan yang lain. Kira-kira bisa nggak? Oh, orang dewasa saja nggak bisa, Bu, itu. Kalau kita kuasai apa, lalu hanya saksikan di depan kelas, Ibu paling paling mewah-mewahnya itu tayangan PowerPoint di depan kelas. Disaksikan dalam 5 sampai 10 menit misalnya. Lalu kita disuruh menghafal, wah nggak bisa. Tidak semua orang punya daya hafal yang tinggi. Kecuali kita rubah narasinya. Nah ini guru harus berani, Bu, merubah konten yang disajikan di dalam modul ajar atau materi ajar itu. Harus dirubah. Kan tidak sesuai dengan ini, dengan karakter anak. Karakteran. Ya, itu lagian misalnya yang menulis buku ini siapa? Jangan-jangan dia bukan psikolog yang benar-benar menyajikan materi untuk anak SD. Karena konten-konten buku di luar itu kan tidak juga sesuai dengan karakter anak kan. Biasanya cerita novel dewasa, dan dia harus benar-benar berpihak. Bahkan buku-buku juga ketika dihadirkan sebagai bahan bacaan harus dilengkapi dengan warna-warna yang menarik, ada animasi kartunnya, ya, ada tulisannya yang besar, jangan yang kecil-kecil, misalnya seperti itu. Dan coba lihat buku-buku siswa, buku murid itu kan beragam kan, tidak sama dengan buku kita SD kan Iya. sekarang. Nah itu Iya. karena supaya apa? Supaya menarik. Nah kalau ibu tulisannya sudah tidak dilihat, dia duduk di belakang kelas, tulisan ibu di depan kelas di papan tulis jauh, ya mana mungkin dia bisa melihat lagi. Lalu hafalnya bagaimana? Belum lagi ada yang usil temannya di samping. Ya, orang dewasa saja kan kalau melihat sesuatu harus fokus kan. Bagaimana mungkin dia bisa melengkapkan cerita itu ke pikirannya, lalu dia tuangkan dalam, kecuali dia yang sudah lakukan hal-hal itu jauh sebelum itu. Makanya kalau saya lebih setuju begini, kontennya itu harus berpihak kepada karakter anak supaya apa? Dia bisa menyusun narasi sesuai dengan karakternya. Begitu. Kan itu yang dimaui di kurikulum sekarang. Iya. Berpihak kepada murid ya. Iya, seperti itu. Ada Iya. lagi, Pak? Sudah, Pak. Sudah. Terima kasih. Iya, Ya, Pak. silakan Terima nanti kasih. nanti mungkin saya kirim kopi rekamannya supaya Ibu bisa menjelaskan kepada teman-teman juga yang lain. Iya. Ibu ya. Iya. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Ada lagi? Sudah Oke, sip. bergabung. Ya, Iya. terima kasih. Selamat Iya. malam. Selamat Oke, malam, salam Pak. sukses. Ada lagi. Iya, Oke. Pak. Terima Mari. kasih, Pak. Iya.